Gue mau ada rencana buat ganti iPhone XS gue di tahun 2020 ini. Tapi ternyata di tahun 2020 ini ada 4 pilihan iPhone baru, yaitu iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Nah, jadi bingung nih, kira-kira mau pilih yang mana ya? Halo semuanya, welcome to the Grid, bareng gua Rangga. Line up iPhone 12 tahun ini emang menarik. Lebih menarik daripada line up iPhone 11 tahun lalu. Gua sekarang make iPhone XS sebagai daily driver, dan menurut gua udah perlu upgrade. Gua mau cari iPhone pengganti iPhone XS gua yang capable buat pemakaian sehari-hari. Dan juga gua nyari upgrade di beberapa sektor, kayak sektor size, sektor baterai, dan sektor kamera. Setelah dipikir matang-matang, akhirnya gue mantep untuk ngambil iPhone 12. Mau tau nggak alasannya? Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini gue bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan gue bakal update video baru setiap minggunya. Oke? Kita lanjutin. Alasan pertama, karena size body dan layarnya. Gue sebenarnya cukup suka dengan size body dari iPhone XS, yaitu 5,8 inch. Tapi ternyata di line up iPhone 12 tahun ini, nggak ada yang ukurannya 5,8 inch. iPhone 12 mini itu ukurannya 5,4 inch, iPhone 12 dan 12 Pro itu ukurannya 6,1 inch, dan iPhone 12 Pro Max ukurannya 6,7 inch. Gue langsung mengeliminasi iPhone 12 Pro Max karena masalah ukuran ini. Kegedean menurut gue. Dan gue kayaknya ngerasa ukuran 5,4 inch di iPhone 12 mini juga terlalu kecil. Hingga gue akhirnya pilih iPhone 12 yang berukuran 6,1 inch dengan pertimbangan ini size yang paling dekat ukurannya dengan iPhone XS yang berukuran 5,8 inch. Cuman selisih 0,3 inch lebih besar. Dan setelah gue pakai juga, ternyata ukuran bodinya ini juga nggak terlalu jauh dengan iPhone XS. Ini karena biarpun iPhone 12 punya ukuran layar lebih besar yaitu 6,1 inch, tapi ukuran bodinya lebih kecil dibandingkan dengan iPhone 11 yang sama-sama punya ukuran 6,1 inch. iPhone 12 ini 11% lebih tipis, 15% lebih kecil, dan 16% lebih ringan daripada iPhone 11. Jadi feel-nya nggak berasa terlalu jauh berbeda dengan iPhone XS. Kemudian, karena baterainya. Baterai di iPhone XS gue udah agak mengkhawatirkan. Battery life-nya udah 87%. Jadi kalau pemakaian sehari-hari, palingan setengah hari lebih dikit udah mesti ngecharge lagi. Sehari bisa 2 kali ngecharge lah. Jadi gue butuh pengganti yang paling nggak baterainya cukup oke. Ngecharge cuma sehari sekali masih nggak apa-apa. Nah, di iPhone 12 ini gue bisa dapat battery life seharian full. Cabut dari charger sekitar jam 7 pagi dan dipakai seharian mostly buat chatting, sosmed, nonton video, dan foto-foto. Gua kebetulan sih agak jarang ngegame ya di iPhone. Hasilnya baterai di jam 12 malam masih tersisa sekitar 18%. Baterainya emang nggak seawet iPhone 11, mungkin karena faktor layar yang lebih tinggi spesifikasinya. Tapi menurut gue, ini udah cukup sih dengan kebutuhan gue. Nge-charge sehari sekali masih normal banget lah. Gue cukup puas dengan baterai dari iPhone 12 ini. Terasa cukup irit buat pemakaian sehari-hari. Yang ketiga adalah kameranya. Untuk kameranya, gue bakal banyak pakai iPhone 12 ini untuk pemakaian harian aja. Jadi kayaknya gue nggak terlalu perlu nih fitur-fitur pro kayak lensa telephoto atau LiDAR sensor. Dan gue kayaknya lebih butuh lensa wide daripada lensa telephoto. Jadi kamera dari iPhone 12 ini cukup memenuhi ekspektasi gue. Kita lihat langsung aja ya sampel-sampel foto dan videonya.
Tes kamera depan iPhone 12 4K 60 fps. Dan yang terakhir, spesifikasinya nggak terlalu jauh sama iPhone 12 Pro. Di line up iPhone 11 tahun lalu, terasa perbedaan yang cukup jauh antara iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Perbedaannya itu ada di ukuran bodi, panel layar yang dipakai, dan setup kameranya. Di iPhone 12 series ini, iPhone 12 dan iPhone 12 Pro itu memiliki sangat banyak kesamaan. Keduanya menggunakan panel layar dengan jenis dan resolusi yang sama, ukuran bodi yang sama yaitu 6,1 inch dan baterai yang sama. Bahkan ukuran casing yang digunakan juga sama. Bedanya di setup kamera, di mana iPhone 12 Pro sudah dilengkapi 3 kamera dengan tambahan lensa telefoto dan LiDAR sensor. Sementara iPhone 12 hanya memiliki 2 kamera aja. Secara spek, iPhone 12 dan iPhone 12 Pro ini lebih dekat dibandingkan dengan iPhone 11 dan iPhone 11 Pro. Jadi gue ngerasa iPhone 12 ini lebih worth it karena speknya yang lebih dekat ke iPhone 12 Pro. Di luar faktor-faktor utama yang udah gue sebutin sebelumnya, ada beberapa faktor tambahan yang menurut gue bikin gue makin mantap untuk beli iPhone 12. Yang pertama adalah desainnya yang balik lagi, mirip desain iPhone 4. Yang gue pribadi ngerasa desain iPhone 4 adalah salah satu desain iPhone terbaik yang pernah ada. Dan MagSafe. Ini gue juga belum nyobain sih, tapi kayaknya bakal menarik. Dan gue penasaran untuk nyoba beberapa itemnya kayak MagSafe Charger sama MagSafe Wallet. Overall, kira-kira itu dia alasan kenapa gue akhirnya milih iPhone 12 untuk gantiin iPhone XS gue. For your info, harga-harga bocoran yang versi iBox udah mulai keluar nih. Kira-kira iPhone 12 dengan size 64GB dijual seharga Rp14.999.000. Menurut gue masih masuk akal dan nggak terlalu jauh sama harga iPhone 11 waktu pertama kali diluncurin. Jadi gimana? Tertarik nggak buat beli iPhone 12? Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat like videonya, subscribe ke channel kita, dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @thegridco.id. Oke, thank you. The Grid sign out. Bye.